Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu kembali dengan saya, Diki Satria Yulianto, mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, tepatnya di jurusan Akuntansi Keuangan Syariah, dengan dosen pembimbing Bapak Faktur Rahman Al-Banjari, SE, SY, ME. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang akuntansi RAN. Bagaimana pengertian dari RAN, dan bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam RAN, dan bagaimana contoh pencatatan pada RAN. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Dan selamat menyaksikan. Bab yang pertama kita bahas, yaitu pengertian RAN. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahan atau gadai syariah. Ar-rahan merupakan suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Secara bahasa atau lugot, rahan berarti tetap dan lestari. Pengertian secara terminologi, ar-rahan adalah menurut ulama fikih sebagai menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya. Untuk landasan hukum dari rahan, boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam atau rahan tersebut diatur dalam Al-Quran, Sunnah, Ijtihad para ulama, serta fatwa DSN nomor 25 /DSN MUI nomor 3 /2002. Oke, selanjutnya kita menuju ke rukun dan syarat perjanjian rahan. Dalam pembiayaan rahan harus memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian gadai. Rukun dan syarat perjanjian gadai ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ijab qabul atau sigot. Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Syarat sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang 1 bulan tenggang waktunya, kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Yang kedua, adanya orang yang bertransaksi atau bisa disebut akid. Akid adalah orang yang melakukan akad atau rahin, orang yang menggadaikan barang, dan murtahin, orang yang berpiutang dan menerima barang gadai. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai adalah telah dewasa, berakal, dan atas keinginan sendiri. Yang ketiga, adanya barang yang digadaikan atau marhun. Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin atau penerima gadai atau wakilnya sebagai jaminan utang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin atau pemberi gadai adalah: yang pertama, dapat diserah terimakan, bermanfaat, milik rahin atau orang yang menggadaikan, jelas, tidak bersatu dengan harta yang lain, dan dikuasai oleh rahin tersebut, dan yang terakhir, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Rukun yang terakhir adalah marhun bih atau utang. Utang mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak yang berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi utang. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Lalu bagaimanakah akad rahan ini berakhir? Akad rahan ini berakhir dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rohin membayar utangnya. Yang ketiga, pembebasan utang dengan cara apapun meskipun dengan pemindahan oleh murtahin. Yang keempat, pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rohin.
Yang kelima, rusaknya barang rohin oleh tindakan atau penggunaan murtahin. Yang keenam, memanfaatkan barang rahan dengan barang penyewaan, hibah atau sodakoh, baik dari pihak rahin maupun murtahin. Baiklah, sekarang kita menuju ke contoh kasus soal. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pak Ahmad menggadaikan DPKB motor Yamaha NMAX ABS tahun 2021 kepada PT Penggadaian Persero UPC Wisma Indah Tulungagung dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Pihak menggadai menaksir bahwa harga motor Yamaha NMAX ABS tahun 2021 senilai 32 juta. Jangka waktu pinjaman Pak Ahmad adalah 4 bulan. Pihak gadai akan memberikan pinjaman sekitar marhun B senilai 32 juta dikali 90%, yaitu senilai 28.800.000. Untuk biaya administrasinya adalah 65.000. Untuk biaya ujrah senilai 2.688.000 rupiah. Biaya ujroh dibayar saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru. Yang D, uang yang harus dibayar adalah uang pinjaman sebesar 28.800.000 dan biaya ujroh senilai 2.688.000 rupiah. Kemudian kita menuju ke pembahasan, yaitu pencatatan jurnal pada PT Penggadaian Persero UPC Wisma Indah Tulungagung. Pada tanggal 2 Februari 2021, saat menerima barang gadai tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima barang. Tanggal 2 Februari 2021, saat murtahin memberikan uang kepada rohin. Bentuk jurnalnya pada tanggal 2 Februari 2021, pembiayaan gadai atau piutang pada kas senilai 28.800.000. Tanggal 2 Februari 2021, saat rohin membayar biaya administrasi. Jurnalnya pada tanggal 2 Februari 2021, kas pada pendapatan biaya administrasi sebesar Rp65.000. Kemudian 20 hari setelah akad pada tanggal 22 Februari, Pak Ahmad atau rohin memilih untuk mengangsur marhun B kepada PT Penggadaian Persero UPC Wisma Indah Tulungagung sebesar Rp9 juta. Jurnalnya 22 Februari 2021, kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp9 juta. Kemudian 1 bulan kemudian, tanggal 22 Maret, Pak Ahmad kembali mengangsur marhun B kepada pihak penggadaian sebesar Rp6 juta. Jurnalnya 22 Maret 2021, kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp6 juta. Jurnalnya 22 Maret 2021, kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp6 juta. Kemudian tanggal 17 April, tepat setelah 25 hari kemudian, Pak Ahmad kembali melakukan angsuran marhun B sebesar Rp10 juta. Jurnalnya 17 April tahun 2021, kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp10 juta. Tepat tanggal 10 Mei, sebelum masa jatuh tempo, Pak Ahmad melunasi sisa marhun B kepada pihak penggadaian sebesar Rp3.800.000 serta membayar biaya ujroh sesuai kesepakatan di awal akad sebesar Rp2.688.000. Barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Jurnalnya pada tanggal 10 Mei 2021, kas pada pembiayaan gadai piutang sebesar Rp3.800.000 dan kas pada pendapatan ujroh sebesar
Rp2.688.000. Begitulah penjelasan saya mengenai akuntansi Rahen, aturan-aturan yang terdapat dalam Rahen, dan contoh penjunalan pada akuntansi Rahen. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan atau saran, dapat kalian sampaikan pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah wa ridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya teman-teman.